Setelah lama tidak difungsikan, Istana Karesidenan Pati kini telah berubah fungsi menjadi kantor Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 lalu. Menurut catatan sejarah, bangunan yang telah berusia 200 tahun itu telah beberapa kali beralih fungsi. Pada masa pemerintahan Belanda sekitar akhir tahun 1800 Masehi menjadi tempat tinggal residen Belanda untuk wilayah Karesidenan Pati. Lalu pernah menjadi rumah dinas Kepala Bakorwil 1 Jawa Tengah predikat pengganti residen. Bangunan kokoh yang berada di depan gedung SMA Negeri 1 Pati ini terdiri dari beberapa bagian istana. Kondisinya yang masih terawat sampai sekarang mencerminkan bahwa bangunan tersebut cukup megah pada zamannya. Kala itu, wilayah Karesidenan Pati mencakup daerah Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati Sendiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Tuban. Sebelum 1900-an dan akhirnya menjadi bagian Karesidenan Bojonegoro. Tampak dari luar, gedung ini kokoh dengan desain khas zaman dahulu, disertai dengan halaman luas dan danau buatan yang ditanami bunga teratai merah, mencerminkan bahwa bangunan ini mirip istana kecil pada zamannya dan sangat megah untuk ukuran saat itu. Semenjak krisis yang terjadi pada tahun 1950-an, sudah tidak ada karesidenan lagi sehingga pemerintahan yang ada hanya kabupaten. Namun, sebutan eks-karesidenan masih dipakai secara informal. Sisa sejarah karesidenan adalah pembagian wilayah untuk pemakaian tanda kendaraan bermotor. Pembagiannya, plat nomor terutama di Pulau Jawa masih banyak berdasarkan karesidenan. Bangunan yang memiliki beberapa gedung di samping kanan dan kiri istana ini merupakan gedung pavilion. Dulunya, pavilion tersebut digunakan untuk tempat transit dan menginap para tamu yang berasal dari luar kota maupun luar negeri. Jika ditelusuri ruangan yang ada di dalam istana, terdapat sebuah kamar yang dinamai Ruang Sri Sultan. Berdasarkan informasi yang ada hingga saat ini, tempat tersebut sangat disakralkan. Adapun letak kamar tersebut berada di sisi sebelah kanan ruang utama. Pada tahun 1976 Masehi, kamar itu pernah digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menginap. Konon, ruang itu digunakan sebagai tempat untuk merenung. Selain itu, ruangan utama terdapat sebuah lukisan foto para residen dari masa ke masa. Sedangkan bagian luar istana Karesidenan Pati ini terdapat sebuah halaman luas. Sedangkan di sekitar halaman terdapat sebuah danau ikan yang ditanami bunga teratai merah. Meski kompleks bangunan kuno seluas sekitar 5 hektar tersebut masih asri, namun masih saja ada cerita mistis yang terlanjur menyebar di masyarakat. Mengingat banyak rumor yang menyebar bahwa dahulu ada lokasi di sekitar istana Karesidenan Pati yang digunakan sebagai tempat mengeksekusi pribumi. Penjaga dan juru pelihara istana Karesidenan Pati menyebut jika kolam nan tenang yang ada di sana dulunya dibuat untuk menghukum mati pribumi. Para pribumi itu sengaja ditenggelamkan hidup-hidup karena dianggap membangkang. Bahkan tak sedikit pengunjung yang mendatangi lokasi tersebut mengaku seringkali mencium bau anyir darah ataupun suara rintihan. Namun kesan seram itu kiranya akan kalah dengan ornamen dan arsitektur kuno dan terawat bangunan istana.